pagi buat kita semua. Sukacita kita pagi hari ini, saya yakin kondisi seperti apapun tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama mengenal apa rencana Allah dan apa yang Allah sampaikan dalam hidup kita itu yang Tuhan mau bagi kita. Saya yakin dan percaya sukacita kita tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita hanya ingin merefleksi sedikit. Ya, bacaan pada pagi hari ini saya hanya ingin merefleksi sedikit sebuah nubuatan yang luar biasa yang disampaikan 500 tahun sebelum nubuatan ini terjadi dan tergenapi. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam kitab Zakaria. Dalam Zakaria 9 ayat 9 dan 10 disampaikan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ayat 10 kemudian dikatakan, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Zakaria ini disampaikan, nubuatan ini disampaikan 500 tahun sebelum Yesus ada, dan ini sudah tergenapi 2000 tahun yang lalu. Di mana yang disebutkan oleh Nabi Zakaria ini bahwa raja kita itu sudah datang, ini menggambarkan kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan. Ya, saya ingin kita melihat mengapa kita harus fokus sekarang kepada Kristus. Karena penggenapan ini sudah digenapi. Nubuatan ini sudah digenapi dan sudah disampaikan bahwa kita sekarang memiliki raja yang harus menjadi fokus kita dalam melewati seluruh kehidupan kita. Mengapa? Pertanyaannya, secara singkat kita akan bahas mengapa kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Dalam nubuatan ini disampaikan bahwa raja kita bukan raja yang biasa-biasa, tetapi kita harus fokus kepada Yesus. Yang pertama, karena dia hebat, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya lihat dari ayat 9 dikatakan ia adil dan jaya. Kalau dia adil dan jaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kita tidak percaya dan berfokus kepada dia, karena kita percaya kita memiliki Allah yang adil dan jaya. Artinya adil dan jaya Bapak Ibu Saudara, dia hanya berfokus kepada sebuah kebenaran. Sehingga ketika kita menghadapkan mata kita kepadanya, tidak ada satu faktor apapun yang bisa menggagalkan rencananya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Dan setiap pergumulan kita, dia adalah Allah yang adil dan jaya. Artinya dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Artinya dia adalah Allah yang kita bisa merindukan setiap pertolongan, yang kita bisa menaikkan pujian ucapan syukur karena dia mengerti dengan adil dan jaya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Artinya kenapa kita harus berfokus kepada Yesus? Karena kita memiliki Allah yang hatinya lemah lembut dan dia memandang kehidupan kita dengan adil dan jaya. Itu yang pertama. Kita memiliki Allah yang luar biasa, kita memiliki Allah yang hebat Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama dalam kitab ini kita melihat kita harus memandang kepada Yesus karena kita memiliki Allah yang hebat. Ingat bahwa penggenapan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dan kita sudah memiliki Kristus itu saat ini. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berduka cita di dalam kebenaran yang kita miliki. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita percaya dan harus memandang kepada Yesus?
Karena dia adalah sumber dari setiap kemenangan. Karena dia adalah pemenang. Bagaimana kita percaya bahwa dia yang sudah datang itu adalah Allah yang hidup di dalam, membuat kita hidup di dalam kemenangan? Dalam ayat ke-10 kita lihat bahwa dia adalah Allah yang menghilangkan busur perang dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat, dia adalah raja yang penuh dengan kemenangan. Dikatakan ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang kejadian yang tidak enak itu membuat kita ada di dalam sebuah kemenangan. Busur perang ini akan dilenyapkan, kita akan berada dalam setiap kemenangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kemenangan yang kita peroleh, ya busur perang yang dilenyapkan itu, dan ketika dia memberitakan damai itu harus kita responi. Ketika kita tetap dalam kebenaran, maka busur perang itulah yang akan dilenyapkan. Ya, bukan kita menyelesaikan setiap peperangan itu dengan cara kita sebagai manusia, tetapi kita menyelesaikannya dengan cara Allah. Letakkan si damai sejahtera yang Allah berikan itu ke dalam hati kita, maka kita akan menyelesaikan setiap peperangan itu dengan damai sejahtera. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengubah satu masalah, tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, hati kita ini diubahkan menjadi hati yang penuh damai sejahtera. Ketika kita tetap memandang kepada Yesus, setiap masalah yang kita hadapi itu menjadi merubah cara pandang kita kepada masalah itu. Ketika kita memandang kepada Yesus, mungkin masalah itu tetap ada, mungkin kondisi itu tidak berubah, tetapi dijanjikan bahwa peperangan sudah tidak ada karena ada kelembutan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memandang sebuah pencobaan, memandang sebuah ujian, memandang sebuah masalah, kita melihatnya dari kacamata Kristus memandang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menempatkan fokus kehidupan kita kepada Kristus, maka masa lalu kita, maka dosa kita itu akan dibawa kepada satu pengampunan, satu pemulihan, satu damai sejahtera. Dalam Nabi Zakaria ini sampaikan bahwa kita memiliki Allah yang akan mencabut peperangan dan akan memberikan damai sejahtera. Dia akan mengubah segala hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ketika kita memandang kepada Kristus, busur yang tidak baik itu akan dicabut dan kita akan hidup di dalam damai sejahtera yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di sini, mengapa kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Bagaimana ketika Dia menghentikan badai, bagaimana ketika Dia menemani murid-muridnya di atas perahu dan ketika ada badai, Dia bisa menghentikan badai. Atau Bapak Ibu Saudara, Dia bisa mengubah hati kita sehingga kita tetap bisa berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran, di dalam damai sejahtera demi damai sejahtera. Orang-orang yang ada di dalam coveringnya Tuhan bukan orang-orang yang hidupnya tidak menghadapi ujian, bukan hanya anak-anak gampang, tetapi anak-anak yang disertai dengan kekuatan yang tidak ada batas daripada Tuhan untuk tetap setia dan melakukan segalanya dengan nilai-nilai yang Tuhan mau. Kita percaya ketika kita melihat Allah, Yesus yang berkuasa, dikatakan penghakiman itu hanya berasal daripada Yesus. Kita serahkan semuanya kepada Yesus, maka nilai-nilai kebenaran itu akan terus berjalan dalam kehidupan kita dan pada akhirnya kita akan selalu menang dalam setiap peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, kita melihat beberapa respon yang dihadapi oleh orang-orang yang ada, yang dekat dengan Tuhan. Maksud saya,
ketika kita semua yang ada di tempat ini sebelum yang kita semua sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi terkadang kita memiliki respon yang berbeda ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah. Kita belajar dari Petrus ketika dia berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara. Dia mengenal seperti tadi dikatakan bahwa Yesus itu ia adil dan hebat. Yang poin pertama tadi karena dia itu adil dan jaya, dia itu hebat. Poin yang kedua, dia tahu bahwa Yesus itu pemenang. Dia berjalan 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Kemudian dia juga tahu bahwa Yesus itu berkuasa. Seberapa banyak mujizat yang dia tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengenalan kita secara benar itu kepada Tuhan itu menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Artinya ketika Petrus dia melihat Yesus ada di atas air, Yesus kemudian berkata, mari berjalanlah. Atas dasar iman, atas dasar pemikiran bahwa ini adalah Yesus dan dia yang berkuasa, bahwa dia adalah Allah yang hebat, Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika dia memalingkan wajahnya, maka dia tenggelam. Itu adalah respon yang pertama, bagaimana orang yang sudah mengenal Yesus, merasa sudah mengenal Yesus dengan nilai-nilai yang Yesus punya, tapi kemudian memalingkan wajahnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita ada tetap di dalam kebenaran firman dan kita tidak pernah memalingkan fokus kita. Kita tidak pernah memalingkan fokus kita dari Yesus kepada masalah yang kita hadapi. Kita tidak memalingkan pikiran kita, iman kita kepada hal-hal yang kita lihat secara mata jasmani yang bisa melemahkan kita. Kita belajar dari Santo Petrus bagaimana pada akhirnya dia tenggelam karena dia memalingkan pandangannya dari Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh di dalam kebenaran firman di mana orang baru mengenal Yesus dan dia hanya memandang kepada Yesus. Ya. Kita tahu di dalam Zakheus, kitab di dalam bagaimana Zakheus dia baru mengenal Tuhan, dia mendengar dan kemudian dia percaya. Bagaimana Zakheus ini kemudian memalingkan fokusnya kepada Yesus. Kita semua tahu bahwa Zakheus ini adalah orang yang berdosa. Tetapi dia mau datang kepada Yesus dan dia mau memalingkan, mau fokuskan seluruh kehidupannya kepada Yesus. Dan apa yang dibuat Yesus? Dari dia tidak mengenal kebenaran sehingga akhirnya Yesus datang dan tinggal di rumah Zakheus, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu pada akhirnya dia orang yang tidak mengenal Yesus, pada akhirnya seluruh kaum keluarganya dipulihkan. Dan dia memperoleh kemenangan itu. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita dihindarkan daripada memalingkan fokus kita. Kita sudah tahu kebenaran demi kebenaran dan kita dibawa kepada satu juga kacamata pandangan secara kacamata apa yang bisa kita lihat dan kita dengar dalam kehidupan dunia. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini untuk tetap fokus kepada Yesus dan tidak memalingkan wajah kita daripada Yesus. Saya mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 11, dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan demikian, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita. Jangan sampai ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, kita yang sudah percaya bahwa dia dinubuatkan dan dia sudah digenapi nubuatnya, bahwa dia adalah orang yang hebat, bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa, bahwa Yesus adalah Allah yang dahsyat. Tetapi kemudian kita memalingkan wajah kita karena terpengaruh oleh apa yang kita lihat dengan kaca jasmani. Sehingga pada akhirnya kemenangan itu tidak menjadi bagian kita. Mari kita belajar pada pagi hari ini untuk tetap fokus kepada Tuhan. Sehingga hidup kita tetap dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan itu yang akan menyertai kita. Dia akan datang seperti rembang tengah hari. Terangnya nyata dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita bisa dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Dan menyampaikan kepada orang lain
bahwa kita hidup karena kita memiliki Allah yang hebat di dalam kehidupan kita. Kita semakin kecil dan Kristus di dalam kita semakin besar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.